Hai teman-teman, kali ini aku mau berbagi ke kalian cara membuat buket dengan 1,5 lembar kertas selofan. Simak videonya sampai habis ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, siapkan semua bahannya. Di sini aku memakai kertas tisu, bunga, dan gagang buket. Untuk kertas selofannya, aku memakai jenis yang bicolor ya teman-teman. Nah, ini kita potong terlebih dahulu bunganya. Di sini cuma memakai 3 tangkai bunga mawar. Sebelum kita tusuk ke styrofoam, rapihkan dulu bunganya, daun dan fillernya naikkan ke atas. Kemudian kawat di bagian bawah bunga itu ditekuk agar nanti bunga menghadap ke depan, terlihat lebih bagus. Untuk styrofoamnya nanti aku tulis di video ya ukurannya. Ada yang sama nggak nih kalau penataan bunga masih suka bingung? Sama, aku juga begitu, masih suka bingung dalam penataan bunga. Cuman ini untuk budget yang sangat low, jadi kita harus benar-benar variatif ya teman-teman. Next yaitu pemakaian kertas tisu. Dari 1 lembar ini aku hanya memakai sedikit, gunting menjadi 3 bagian seperti yang di video. Kemudian dari 1 lembar yang kecil ini digunting lagi menjadi 3 bagian juga. Perhatikan ya cara melipat kertas tisu supaya nanti kelihatan bergelombang dan gembul. Ini sangat mudah sekali caranya. Untuk buket ini aku hanya memakai 3 potongan kertas tisu. Teman-teman bisa menyesuaikan berdasarkan besar kecilnya ukuran buket ya. Untuk menempelkan kertas tisunya pakai lem tembak terlebih dahulu supaya dia merekat dan nantinya tuh tidak akan lepas teman-teman. Begitupun dengan tangkai bunga yang kita tusukkan ke styrofoam tadi, wajib dilem supaya dia kokoh, tidak mudah jatuh. Dan ini dia salah satu rahasiaku kenapa buket selalu terlihat gembul mekar, karena di belakangnya aku kasih tusuk sate ini. Potong ya 1 tusuk sate menjadi 3 bagian. Kalau kalian mau buketnya juga bagus, kalian wajib banget pakai cara ini juga ya. Oke, sekarang ke tahap wrapping. Teman-teman, di bagian wrapping ini harus benar-benar memperhatikan secara jeli ya. Pertama, ambil dulu kertas selofan yang 1 lembar, potong sesuaikan tinggi si bunga. Jadi supaya nanti tidak mubazir. Potong seperti ada di video ya. Dari potongan yang kecil ini nanti dibagi menjadi 4 bagian. Kita sisihkan dahulu yang besar ya. Nah, ini kita potong menjadi 4 bagian. Setelah itu menjadi 4 bagian, ini aku ambil 2 bagian, aku balik warna pink dan biru supaya terlihat gradasi nanti lebih cantik. Ukur dahulu ya, kalau sudah pas diisolasi kertasnya supaya tidak bergeser. Ini aku isolasi bagian depan dan belakangnya. Kemudian di wrapping. Aku untuk menempelkan satu sama lain cukup memakai isolasi karena aku memang nyamannya hanya memakai isolasi saja. Kalau teman-teman biasa pakai tali atau yang lainnya juga boleh banget. Nah, ini sudah. Kemudian kita dari 2 bagian tadi kita bentuk menjadi layer kedua. Lipat seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Kemudian diukur satu sama lain. Kalau sudah sama, kita langsung tempel ke layar keduanya. Jangan lupa di bagian ujung di bawah ini kita kerut sedikit ya supaya dia gembul. Jadi agak ditarik atau diremas. Nah, kemudian kita isolasi. Dan pasang juga layar kedua. Layar kedua juga bagian ujung di bawahnya kita kerut sedikit ya. Tuh, seperti yang ada video. Kemudian kalau kurang rapi kita tarik-tarik saja. Dan yang harus diingat nih, kalau kasih isolasi kita itu harus sejajar. Nanti untuk layar ketiga, keempat, kelima harus 1 baris. Jadi nanti akan terlihat rapi di bagian belakangnya juga. Kemudian ini kita lanjut lagi untuk wrapping ke layar 3. Kita ambil yang potongan kertas tengah tadi yang lebar. Kita ini dipotong ya, dilipat kemudian dipotong menjadi 2. Yang 1 potongan sisihkan, nanti akan menjadi bagian roknya. Ini kita untuk layer ketiga potong seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, itu untuk yang bekas lipatannya. Nanti untuk layer keempat ini kita potong untuk layer ketiga dahulu. Karena tadi yang di layar kedua sudah warna biru, jadi layar ketiga aku mau buat dominan warnanya pink. Lipat seperti yang aku contohkan di video ini ya teman-teman. Kemudian supaya tidak bergeser bisa diisolasi lagi.
Tinggal dipasang, sesuaikan sampai benar-benar dia pas dan rapi. Untuk nempelinnya juga kita susun di bawah lebih rendah daripada yang layer kedua ya. Jadi layer ketiga lebih rendah daripada layer kedua juga itu lebih rendah daripada layer pertama. Lakukan hal yang sama pada sisi kiri, juga kita terapkan pada sisi kanan. Lipat kertasnya, kemudian beri isolasi supaya tidak bergeser, dan tinggal ditempel ke buketnya. Sambil dikerut-kerut ya, supaya pas dan simetris antara kanan dan kiri. Nah, kalau sudah langsung dikasih isolasi lagi. Pakai isolasi sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Dan ini lihat bagian belakangnya, aku taruh isolasi sejajar dengan yang lainnya jadi nanti rapi. Next kita ke layer keempat. Ini potongan kertas sebelumnya kita potong lagi menjadi 2 bagian. Kemudian dibentuk sesuai dengan yang ada di video ya. Dibuat seperti gelombang huruf S. Nah seperti ini. Sambil ditarik-tarik, dirapihkan supaya dia ngebentuk gelombang dengan sempurna. Lakukan juga hal yang sama untuk sisi kanannya, lipat seperti huruf S dan ditempelkan. Nanti dia bertemu di tengah-tengah seperti ini ya, tuh. Jadi mulai kelihatan kan gelombangnya. Oke, selesai untuk wrapping bagian atasnya. Ini sekarang kita bagian gagangnya. Ini ambil kertas setengah lembar yang sudah disiapkan tadi, dipotong menjadi 2 bagian ya. Satu bagian disisihkan dahulu, satu bagiannya kita buat untuk menutupi si gagang kardusnya ini. Kalau aku selalu dilem dahulu supaya dia nggak bergeser dan benar-benar kencang sambil ditarik ya. Lakukan juga di sisi kanannya, dikasih isolatif lagi boleh, kemudian dilem tembak lagi ini dan ditempel sisi sebelah kanannya, ditarik lagi ya. Karena aku rasa bagian bawah ini kertasnya masih terlalu panjang, jadi aku gunting supaya nanti pas dilipat dia jadi terlihat rapi. Kalau kalian gimana nih teman-teman? Seperti yang aku lakukan ini atau dibiarin bolong gitu aja? Komen di bawah ya. Oke, sekarang kita mau buat rok buketnya ya. Ini pakai setengah lembar potongan sebelumnya, dipotong lagi ini menjadi 2 bagian. Bentuk seperti yang aku bentuk ini. Jadi aku mau ambil warna biru untuk di bagian depannya. Dilipat seperti ini ya, kemudian diisolasi. Nanti sisi sebelah kanan juga lakukan hal yang sama seperti ini. Tinggal kita rapi-rapihkan ya, tarik kanan kirinya sampai terlihat semuanya sudah oke. Kemudian lanjut bikin rok yang terakhir. Nah ini, masih ingat kan ini potongan kertas yang sebelum-sebelumnya untuk layer 3 dan 4. Sekarang kita potong lagi menjadi 2 bagian. Aku untuk bagian depan pakai yang warna pinknya, kemudian dilipat seperti ini ya, dilipat ke dalam. Kemudian kita tempelkan dahulu. Kita isolasi di sini supaya terkunci. Setelah kita isolasi, lipat yang bagian belakang ke depan seperti itu. Nah, jadi nanti dia kelihatan seperti gelombang. Untuk sisi kanan juga sama ya teman-teman, kita lipat ke belakang. Kemudian kita tempelkan dahulu ke buketnya dengan isolasi. Rapihkan dan sampai benar-benar sama dengan yang sisi kirinya. Setelah sudah tertempel, kita tarik yang bagian belakang. Nah, lipat ke bagian depan seperti ini. Jadi dia terlihat gelombang dan lebih gembul. Rapihkan lagi. Selesai dan kita kasih pita. Untuk pemakaian pitanya disesuaikan dengan biasanya teman-teman ya. Ini hanya contohnya saja. Sambil dikasih pita, gimana? Sangat mudah kan buatnya teman-teman? Jika masih ada yang kurang paham, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Untuk pitanya, aku kasih lebih lagi supaya terlihat lebih ramai. Sekarang kita tinggal finishing ya teman-teman. Ini mau aku kasih lem tembak untuk di rok yang paling terakhir tadi supaya nempel ke layer ketiga. Nah, jadi dia looknya benar-benar seperti menempel, tidak ada rongga. Kanan kiri kita lem semua ya. Lakukan juga untuk di bagian roknya, diberi lem secukupnya saja.
Jadi rok satu sama lain itu saling menyambung. Ini hanya aku lakukan pada rok yang kanan kiri ya. Selesai, dan ini dia hasilnya. Bagaimana? Mudah sekali kan teman-teman? Udah nggak penasaran lagi kan? Buket jadi terlihat gembul dengan teknik ini. Hanya menggunakan 1,5 lembar selofon dan hasilnya juga lumayan besar. Semoga tutorialnya bermanfaat ya teman-teman. Aku harap setelah menonton video ini kalian mau share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.